Skandal video syur 19 detik menjadi bertambah heboh pasca terungkapnya pengakuan Giselle dan terkuaknya pelaku pria dalam video tersebut oleh polisi pertama kali dengan menyebut inisial MYD. MYD yang belakangan diketahui bernama Nobu alias Michael Yukinobu de Freitas muncul ke publik ketika memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 untuk menjalani pemeriksaan perdana pasca ditetapkan sebagai tersangka. Absennya Giselle yang juga dijadwalkan pada tanggal yang sama membuat status MYD pun belum bisa diputuskan penyidik. Sehingga pada hari itu, MYD diperbolehkan pulang dengan catatan wajib lapor sekali seminggu, yaitu pada setiap hari Rabu. Atas proses hukum tersebut, MYD menyatakan siap untuk menaatinya dan akan bersiap kooperatif. Lantas benarkah MYD memenuhi janjinya pada hari ini untuk bersikap kooperatif dengan menjalani wajib lapor ke penyidik Polda Metro Jaya? Telah menyatakan menyesal dan meminta maaf atas aksi tidak senonohnya dengan Giselle dalam video syur yang diproduksi tahun 2017. Benarkah penyesalan dan permintaan maaf MYD tulus? Seperti apa telaah pakar mikroekspresi mana di balik MYD tidak menyebut nama Gading Martin dalam permintaan maafnya? Dan seperti apa respon Aditya Mukti dan juga istri saat terkuaknya pelaku pria dalam video syur yang sebelumnya netizen justru menuding dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan perdana selama 12 jam sebagai tersangka pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, MYD selaku pelaku pria dalam video syur 19 detik diizinkan pulang oleh penyidik alias tidak langsung ditahan. Terkait status MYD, apakah akan ditahan atau tidak, masih menunggu hasil pemeriksaan atas pemeran wanita dalam video syur 19 detik yaitu Giselle. Meski pada pemeriksaan perdana sebagai tersangka MYD diizinkan pulang, namun penyidik mewajibkan dirinya untuk melakukan wajib lapor seminggu sekali, yaitu setiap hari Rabu. Yang bersangkutan sementara dipulangkan, nanti kita buat wajib lapor yang bersangkutan karena kasih dari penyidik masih menunggu nanti hasil pemeriksaan dari saudari GA. Ya ini nanti kita setiap hari Rabu nanti akan datang. Sambil menunggu nanti hasil dari pemeriksaan saudari GA sebagai tersangka nanti seperti apa akan digelar perkara nantinya. Digelar perkara untuk menentukan apakah akan ditahan atau tidak. MYD alias Nobu usai menjalani pemeriksaan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 telah menyatakan kesiapannya untuk menaati setiap proses hukum yang berjalan dan berusaha bersikap kooperatif dengan penyidik, termasuk menjalani wajib lapor setiap hari Rabu. Nobu, apa kabar Nobu? Nobu, gimana Nobu pemeriksaannya? Mas Nobu. Dikit Mas Nobu. Gimana Jadi selamat malam semua. Untuk hari ini saya memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai warga Indonesia. Saya taat akan hukum dan saya akan berusaha kooperatif. Untuk hal yang terjadi selama ini, saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait. Saya minta maaf untuk itu semua. Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan kepada saya. Dan saya mohon untuk semua teman-teman
mohon dukungan, doa, dan benar-benar saya minta maaf untuk semuanya. Sikap kooperatif MYD tampak berbeda dengan sikap Giselle. Giselle yang dijadwalkan untuk diperiksa penyidik pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 justru absen sehingga harus ditunda ke hari Jumat tanggal 8 Januari 2021. Penjadwalan ulang diperiksanya Giselle lantaran pada Senin tanggal 4 Januari 2021 tersebut sebagaimana ditulis dalam surat yang diajukan pihak pengacara Giselle ke penyidik Polda Metro Jaya jika ia berhalangan hadir dengan alasan menjemput anaknya di bandara lantaran baru pulang liburan Natal dan Tahun Baru di Bali bersama Gading Marten. Yang kita ketahui bersama, kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa saudari GA melalui kuasa hukumnya menyerahkan satu surat kepada penyidik untuk bisa diundur pemeriksaannya hari Jumat nanti. Kami sudah konfirmasi ke kuasa hukum, insya Allah hari Jumat nanti akan hadir sekitar pukul 10 pagi hari nantinya. Nah, dari hasil itulah nanti kemudian akan kita gelar perkara untuk kelanjutan ke depannya seperti apa. Heboh skandal MYD yang berujung pasrah, minta maaf dan akui bersalah. Seperti apa pakar mikroekspresi melihat pernyataan permintaan maaf MYD? Benarkah tulus atau karena terdesak keadaan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. MYD yang sudah menjadi tersangka terkait video syur Giselle dan wajib lapor setiap hari Rabu berusaha menunjukkan dirinya sebagai orang yang patuh pada proses hukum yang berlaku. Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik pada hari Senin tanggal 4 Januari, MYD telah menyatakan penyesalan dan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarganya, dan juga pihak-pihak terkait yang tentu saja tersakiti oleh perbuatan tidak senonohnya dalam video syur 19 detik bersama Giselle yang ketika itu masih berstatus sebagai istri orang. Seperti apa pakar mikroekspresi melihat permintaan maaf MYD alias Nobu? Apa yang melatari pernyataannya tersebut? Bagaimana seseorang itu merangkai kata-kata itu semua orang bisa lakukan, tetapi bagaimana kemudian dia menyampaikan kata-kata tersebut, apakah itu intonasinya, ekspresinya, dan sebagainya. Untuk MYD kita fokus pada intonasi suaranya. Intonasi suaranya MYD terlihat di beberapa waktu itu dia terdengar bergetar. Nah, getaran yang berbeda ini jadi lebih kayak trembling gitu di dalam, kayak redek gitu ya. Itu biasanya disebabkan karena 2 hal. Emosi, kalau kita bicara jenis emosi takut atau emosi sedih yang bisa menyebabkan seseorang itu trembling ketika berkata-kata. Nah, emosi takut itu ada duran, ada khawatir, ada dan sebagainya gitu ya. Emosi sedih juga, sedihnya setinggi apa segala macam. Jadi ekspresi yang sedih atau takut ini yang lagi kita fokuskan. Kalau takut, apa kemungkinan yang bisa membuat MYD takut? Ya sederhana, bahwa dia menghadapi sebuah konsekuensi hukum di depan. Dia wajar untuk membuat dia takut, apalagi dia pasti nggak biasa untuk hidup di sebuah tahanan gitu ya. Dan kemudian ada konsekuensi lainnya, kalau kemudian terbukti dia dianggap bersalah, nanti bisa jadi ada tuntutan berikutnya. Dari mana? Dari Gading. Masa kejadiannya masih dalam pernikahan, dan Gading bisa jadi mungkin yang lebih kompeten di bidang hukum bisa menjelaskan lebih detail, bisa jadi dia berhak untuk melakukan aduan terhadap MYD gitu jadinya. Saya nggak melihat ada gestur yang aneh-aneh sih, cuman memang agak terlihat dari cara dia gerak, agak gini, ini opini saya melihat dia agak tegang.
Jadi buat saya dia pasti kemungkinan besar nervous lah. Selain menyatakan penyesalan dan juga permintaan maaf atas perbuatan tak senonoh yang telah dilakukannya bersama Giselle, MYD alias Nobu bahkan melihat konsekuensi hukum yang dijalaninya saat ini sebagai hukuman dari Tuhan. Tapi sejauh mana pernyataan penyesalan dan permintaan maaf MYD alias Nobu benar-benar tulus adanya? Ataukah karena didorong oleh rasa takut akan konsekuensi hukum yang akan dialaminya ke depan? Lantas benarkah pernyataan penyesalan dan permintaan maaf MYD alias Nobu juga pernyataannya bahwa mungkin ini merupakan hukuman dari Tuhan untuk dirinya hanya sebagai strategi MYD semata? Kata-kata dia menyesal itu bisa jadi bagian dari kesedihannya dia, bahwa dia menyesal perlu ini terjadi. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat, kalau dia menyesal dari dulu aja datang gitu ya ke Gadingnya minta maaf gitu, misalkan nyesal selesai, Gadingnya ngasih statement, oh iya dia pernah nyesal kok datang gitu kan gitu. Kayak ini enggak, begitu terbongkar baru kata-kata penyesalan itu keluar. Kalau nggak kebongkar dia meminta maaf. Oke, terlepas bahwa dia benar-benar karena dia takut dia sedih tadi, maka muncullah sebuah solusi. Solusinya apa? Permintaan maaf. Kenapa permintaan maaf? Karena itu the right things to do, itu hal yang benar untuk dilakukan. Itu satu. Saya yakin dia juga tahu lah, ya, bahwa ya oke, saya minta maaf. Nah, tetapi ada juga hal lain yang juga menyertainya, bahwa di Indonesia ini orang lebih toleran, lebih bisa menerima, lebih bisa bertindak lebih lunak saat seseorang itu sudah minta maaf. Gitu. Terlepas apakah minta maafnya tulus atau tidak, tetapi di Indonesia ini misalnya tanda petik orang bisa diluluhkan dengan permintaan maaf yang sebetulnya bisa jadi ya bisa diulangi lagi nanti lain kali gitu loh, kasus yang berbeda gitu. Ya, permintaan maafnya kan ditujukan pada keluarganya, pada pihak-pihak terkait. Pinter tuh buat saya kata-kata pinter, dan buat saya kata-kata ini sudah dirancang, pastilah udah diskusi dengan penasihat hukumnya. Kalau enggak gunanya penasihat hukum buat apa bos, kan gitu. Jadi yang dilakukan adalah disebutkan pihak-pihak terkait tidak secara spesifik, karena kalau dia sebutkan secara spesifik bisa jadi malah kemudian bumerang, backfire, kena ke dia malahan. Loh, kenapa minta maaf sama gue bos, misalnya gitu. Tolong sebutin gitu, sebutin malah kena. Dan kalaupun dia minta maaf, itu sekali lagi bagian dari strategi yang bagus buat saya. Itu keren strateginya, minta maaf, nyebut-nyebut tentang Tuhan. Nah, pasti nanti ada yang agak turun tuh tensinya dari masyarakat, apakah dari orang-orang sekitarnya gitu, minimal kita anggap bahwa dia udah minta maaf lah, oh dia udah tahu bahwa ini mungkin hukuman dari Tuhan segala macam, orang mengiyakan, dan ya udah nanti turun. Saat MYD menilai proses hukum dan segala konsekuensi hukum yang dijalaninya saat ini sebagai hukuman dari Tuhan, seperti apa reaksi Aditya Mukti dan istri menilai dan rasakan pasca sosok pria dalam video syur Giselle terungkap oleh polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Tara Budiman. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sudah tayang 2 kali dalam sehari, ada yang siang dan juga ada yang malam. Jangan lupa ditonton ya. Menafsir ketulusan pernyataan penyesalan dan permintaan maaf serta ungkapan bahwa proses hukum yang dijalaninya saat ini merupakan hukuman dari Tuhan untuk MYD oleh pakar mikroekspresi dari sudut pandang Aditya Mukti dan sang istri, selaku pihak yang pertama kali dituding netizen sebagai pelaku pria dalam video syur 19 detik, mengaku dirinya dan juga sang istri serta keluarganya kini merasa lega setelah pelaku pria yang sebenarnya diungkap polisi. Aditya pun mengaku jika sebelumnya ia menjadi sasaran hujatan netizen, kini hujatan itu menghilang ketika inisial MYD diungkap polisi sebagai lawan main Giselle di video syur 19 detik tersebut. Tudingan netizen selama ini terhadap Aditya dimentahkan oleh kenyataan yang telah diungkap polisi. Tetapi
Aditya mengaku sama sekali tidak mengenal, bahkan merasa tidak pernah bertemu dengan sosok MYD yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Semuanya mudah-mudahan sih semuanya baik-baik aja gitu aja. Lega untuk keluarga. Akhirnya hujatan itu clear semuanya. Bang, dia sendiri kenal nggak sih? enggak pernah. Dirasakan saya? Iya. Pada saat dihujat. Ah. Kalau dihujat, ya sebenarnya karena saya tidak merasa ya biasa-biasa aja. Alhamdulillah istri saya juga orang entertain, diamin aja kayak gitu sampai berita ini keluar. Lega, beres. Leganya karena insya Allah nggak ada yang ngehujat kita lagi dan komentar miring tentang keluarga. Aditya pun mengungkap hubungan sebenarnya ia dengan Gisela hanya sebatas teman kerja. Mereka hanya bertemu di atas panggung saat show. Aditya tidak menampik bahwa hubungannya sebagai rekan kerja dengan Gisel selama ini bahkan hingga kini berjalan baik-baik saja. Tidak ada masalah sama sekali. Sebagai rekan kerja, Aditya tetap mendukung Gisel. Ia pun berdoa agar Gisel bisa melewati masalah yang menimpanya saat ini dan berharap Gisel baik-baik saja menghadapi semuanya. Jadi intinya saya sama Gisel itu cuma rekan kerja pada saat ketemu di panggung. Nah, intinya saya sama Gisel itu baik-baik aja. Doanya semuanya mudah-mudahan baik-baik aja dan semuanya berjalan dengan baik dan seperti biasanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.